Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN menyatakan peringkat keamanan siber Indonesia tahun 2020 ini naik dan tidak lagi berada di peringkat terburuk kedua dari 76 negara. Namun meski demikian, ternyata rentetan peristiwa kebocoran data masih saja terjadi. Menurut Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, kebocoran data paling banyak terjadi pada sektor belanja online. Nah, pada awal Mei tahun 2020, terjadi peristiwa kebocoran data yang dialami beberapa marketplace seperti Bineka, sejumlah 1,2 juta akunnya dibobol oleh peretas. Menyusul Bukalapak dan Tokopedia dengan masing-masing data yang dibobol berjumlah 13 dan 15 juta akun. Adapun yang diretas adalah informasi seperti nama, alamat, email, password, sampai nomor telepon juga ada. Karena itu, untuk menghindari hal-hal tersebut, kita harus waspada nih dan memperkuat password berbagai akun yang kita miliki agar tidak mudah diretas oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Hidup kita memang sekarang sudah tidak bisa terlepas dari apa yang namanya password. Ada password untuk masuk ke akun media sosial kita sehari-hari, ada password untuk masuk ke akun marketplace kita untuk belanja online. Jadi kita harus benar-benar menjaga password kita, akun dan data-data pribadi kita dengan rangkaian kombinasi password yang sebaik mungkin. Sebenarnya kita bisa mengecek apakah password yang sudah kita gunakan sehari-hari ini aman atau tidak. Ada website yang namanya passwordsecurity.info seperti yang sudah saya tampilkan ini. Ini caranya sederhana, kita masukkan contoh password yang kita gunakan dan ini akan mendetek seberapa cepat orang-orang jahat yang berniat meretas data pribadi kita bisa menemukan dan masuk ke akun pribadi kita hanya dengan meretas password. Kita contoh misalnya angka password paling sederhana 123. Ternyata hanya butuh waktu 100 nanosecond. 100 nanodetik itu hanya sepersekian detik, cepat sekali diretas. Kalau password kita 123. Tetapi kan sudah jarang ya, password 123 itu jarang. Yang paling singkat adalah sekarang itu rata-rata itu 8 kombinasi yang menggabungkan angka dan huruf. Hurufnya juga bisa huruf besar, huruf kecil. Misalnya ya, kita coba masukkan Wahyu. Saya pakai alay nih. Alay, I-nya jadi angka 1. Ini terbukti hacker-hacker jahat itu hanya membutuhkan waktu 5 bulan untuk mengcrack password kita, untuk masuk lebih jauh lagi untuk mencuri data-data pribadi kita. Jadi itulah mengapa kita harus benar-benar memikirkan kombinasi password sesulit mungkin. Password ini kan hanya sekedar hitung-hitungan kesempatan, ada possibility yang terjadi dari kombinasi angka abjad yang tersusun dari 26 abjad, kemudian ada 9 sampai 10 kombinasi angka. Jadi komputer ini akan hanya mencoba kemungkinan-kemungkinan yang ada sampailah waktunya ditemukan password kita. Teman saya, Teguh Aprianto akan menjelaskan lagi untuk teman-teman tips bagaimana mengamankan data pribadi kita lewat password. Pemirsa, saya mau ngasih beberapa tips untuk jaga password kamu biar aman. Jadi yang pertama itu, jangan pernah menggunakan password yang sama untuk berbagai macam jenis layanan. Misalnya password untuk email dan password untuk sosial media yang sama, itu jangan gitu. Yang kedua itu jangan pernah gunakan password yang berhubungan sama diri kita sendiri. Misalnya itu nama lengkap dan tanggal lahir, itu sebaiknya jangan, atau nama dan tanggal lahir atau sesuatu yang kita sukai itu jangan gitu. Selanjutnya kombinasi password yang paling aman itu adalah kombinasi huruf besar atau huruf kapital di awal, di tengah atau di akhir itu. Kemudian itu ditambahkan dengan angka, itu ditambahkan dengan simbol. Itu yang seharusnya yang paling aman itu. Nah kan beberapa di antara kita mungkin kesulitan untuk mengingat password yang kayak gitu. Kemudian memutuskan untuk menyimpan password yang rumit untuk diingat itu di aplikasi semacam Notes atau sejenisnya di HP, itu sebaiknya jangan gitu. Karena menyimpan password dalam bentuk telanjang di suatu aplikasi itu nggak disarankan gitu. Jadi kalau kita kesulitan untuk mengingat password kita,
itu kita bisa menggunakan aplikasi yang disebut password manager gitu. Jadi itu aja tips dari saya, pasti untuk jaga password kita masing-masing. Cara-cara antisipasi yang disebutkan oleh teman saya Teguh Aprianto tadi sebenarnya belum menjamin 100% juga data pribadi kita aman dengan kombinasi password yang sudah kita bikin. Karena apa? Karena sekarang dengan laptop dengan spesifikasi yang sederhana saja, standar saja, orang-orang dengan niat jahat dengan kemampuannya itu bisa meretas password semua orang. Apalagi sekarang sudah ada spesifikasi laptop atau komputer yang super canggih yang bisa meretas 8,2 miliar password hanya dalam waktu 1 detik. Jadi pilihannya sekarang hanya ada di Anda untuk bisa menjaga password dari orang-orang yang sangat mungkin bisa tidak menjaga kerahasiaan dengan benar. Jaga password Anda. Kita berjumpa di 50 Minutes pekan depan. Bye. Metro TV, knowledge to elevate.